Assalamualaikum teman-teman semuanya. Assalamualaikum, terima kasih sudah join, terima kasih sudah sempatkan waktunya. Insya Allah hari ini kita akan belajar bareng. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum. Wah, luar biasa. Terima kasih antusiasmenya semuanya. Boleh sebelum saya mulai di tap love-nya dulu dan komen-komennya dulu. Komen emoji atau apa saja boleh. Boleh di komen dulu sebelum saya mulai, teman-teman. Masya Allah. Assalamualaikum teman-teman yang sudah join. Baik, terima kasih teman-teman. Izinkan saya memulai acara pada sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman yang sudah hadir, yang sudah join di Instagram live kita hari ini. Selamat sore semuanya. Semoga masih semangat puasanya ya. Baik, saya ucapkan selamat sore dan selamat bergabung untuk teman-teman semua yang sudah hadir pada hari ini dalam acara spesial persembahan dari Himpunan Mahasiswa Ekstensi FKM UI yang berjudul Serbuk Ramadan atau Serunya Berbagi Keilmuan di Bulan Ramadan. Wah, luar biasa sekali. Nah, tentunya tema hari ini apa sih? Tema pada hari ini tentunya akan luar biasa sekali karena akan relate sama keadaan kita pada hari ini yang sudah memasuki insya Allah ini puasa yang ke-25. Wah, sebentar lagi teman-teman Ramadan akan meninggalkan kita. Tapi bukan berarti kita harus bersedih ya. Tentu saja ini akan jadi pemicu semangat kita karena tema kita di sore hari ini adalah memaksimalkan ibadah di 10 hari terakhir Ramadan. Wow, luar biasa sekali teman-teman. Baik, senang sekali di kesempatan sore hari ini saya Vivian Chelsea dapat menemani Anda bersama-sama untuk menambah ilmu yang insya Allah berkah di bulan yang suci ini bersama teman-teman peserta yang sudah hadir pada sore hari ini tentu saja. Wow, sayang sekali saya tidak bisa mendengar suaranya, tidak bisa mendengar tepuk tangannya, tapi saya harap mudah-mudahan di sore harinya ini bisa tetap semangat juga ya. Dan sekilas tentang acara Serbuk Ramadan ini yang bertajuk dengan memaksimalkan ibadah di 10 hari terakhir Ramadan, kita nggak cuma sekedar berbagi ilmu saja teman-teman, tapi akan ada donasi yang akan kita salurkan ke Panti Asuhan Muhammadiyah yang beralamat di Jalan Kiai Haji Mansur nomor 65 Tanah Abang. Luar biasa sekali. Jadi untuk teman-teman yang ingin berdonasi bisa langsung kirimkan infak dan sodakohnya di poster yang sudah tertera nomor rekening dan e-wallet yang sudah tersedia. Tentu saja nanti kita akan bagi-bagi hadiah nih untuk teman-teman yang beruntung dan tentu juga untuk teman-teman yang aktif bertanya dengan narasumber kita sore hari ini. Jadi teman-teman diharapkan untuk stay tune terus dan ikut nanti untuk daftar di komen yang sudah saya sematkan di comment sectionnya, boleh langsung diikut daftar, isi namanya, siapa tahu teman-teman beruntung bisa dapet THR dari acara Serbuk Ramadan ini. Wah, aku sih mau banget ya dapet THR. Nah, baik, sebelumnya saya izin mengucapkan selamat sore dan selamat datang. Tentu saja juga selamat bergabung kepada Ustadz Namaji, Ustadz sebagai narasumber kita, yaitu Ustadz Abdul Ilah Thohir LC yang sudah bergabung bersama kita nih. Nanti akan saya invite ya Ustadz. Dan tentu saja saya ucapkan selamat sore dan selamat datang untuk teman-teman peserta yang sudah join live Instagram kita sore hari ini. Baik. Nah, sebelum masuk ke narasumber nih, tentu saja mungkin teman-teman udah banyak lihat fotonya di poster-poster yang udah disebarkan beberapa hari kemarin. Dan tentu saja ilmunya ini insya Allah daging banget. Jadi untuk teman-teman yang pengen tahu cara bagaimana memaksimalkan ibadah, nah pantengin nih karena ilmunya ini insya Allah ngelotok sekali karena narasumber kita ini luar biasa sekali. Baik, saya perkenalkan sedikit tentang narasumber kita, yaitu Ustadz Abdul Ilah Thohir LC yang tempat tanggal lahirnya yaitu di Gresik 26 April
tahun 1982. Nah, teman-teman ada yang mungkin seumuran dengan Ustadz kita? Dan pendidikan yang sudah dijalankan oleh narasumber kita yaitu pendidikan pertama Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir dengan jurusan Hukum Islam di tahun 2009. Luar biasa teman-teman. Dan selanjutnya yaitu pendidikan yang sedang ditempuh di Institut Ilmu Al-Quran atau IIQ yang mengambil jurusan S2 Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Subhanallah. Jadi luar biasa sekali teman-teman semua, narasumber kita nih ilmunya, menimba ilmunya jauh sekali teman-teman. Dan pekerjaan aktif saat ini ialah dai di Samarinda, Kalimantan Timur. Wah, luar biasa nih teman-teman. Lalu juga aktif sebagai pengasuh Majelis Taklim Nurul Mukminat Samarinda. Baik, tentunya teman-teman udah penasaran kan dengan narasumber kita sore hari ini? Oke, sekarang kita invite narasumber kita yaitu Ustadz Abdul Ilah Thohir. Boleh dong sambil menunggu Ustadz Abdul Ilah, boleh sambil di tap-tap love, jangan lupa diajak teman-temannya, saudara-saudaranya untuk ikut belajar bersama, mengambil ilmu di sore hari ini bersama narasumber kita. Alhamdulillah, assalamualaikum, selamat sore Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Baik, langsung saja ya Ustadz untuk penyampaian materi. Ini dia, mari kita semua kita dengarkan tausiah keilmuan kita hari ini yang akan dibawakan oleh Al-Ustadz Al-Mukarram Abdul Ilah Thohir LC. Kepada Ustadz, saya persilahkan. Terima kasih sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Ahmadu rabbi wa ashkuru wa atubu ilaihi wa astaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di bulan yang istimewa ini, di hari yang istimewa ini, dan pada kesempatan yang istimewa saya ucapkan alhamdulillah thumma alhamdulillah, karena pada kesempatan yang istimewa ini saya dipertemukan dengan orang-orang yang istimewa dan istimewakan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Kenapa saya katakan orang-orang yang ada di sini yang terhimpun dalam himpunan mahasiswa ekstensi FKM UI adalah istimewa? Karena ada satu perkataan seorang ulama, dia mengatakan fakullama zadatil masyaqqah zada ma'ahal ajru was thawab. Ketika Allah tambahkan rasa berat, tambahkan beban dalam setiap aktivitas hambanya, maka Allah akan tambahkan balasan dan Allah akan tambahkan pahala kepada orang tersebut. Dan sependek sepengetahuan saya, teman-teman, adik-adik atau bapak ibu yang ada di ekstensi FKM UI, selain mereka belajar, mereka juga ada sebagian yang bekerja. Apalagi kalau yang sudah berkeluarga, ya, mereka habis pulang kerja, kuliah, kemudian di rumah dikerjai sama suaminya gitu ya, atau sebaliknya, suaminya dikerjai sama istrinya. Maka apa yang kita rasakan saat ini, sudah belajar, bekerja, ditambah puasa, itu nilainya akan lebih tinggi daripada saudara-saudara kita yang lain yang tidak memperoleh beban seberat kita. Maka saya katakan sekali lagi, teman-teman atau saudara-saudari yang ada di himpunan ekstensi FKM UI, mereka semua adalah istimewa. Alhamdulillah. Boleh jadi puasa saya, ya, yang saya aktivitas saya saat ini cuma sekedar belajar dan mengajar saja, menyampaikan apa yang saya peroleh, itu nilai puasa saya kalah bisa jadi dengan teman-teman FKM UI yang ekstensi ini.
Karena mereka harus bekerja, banting tulang, peras keringat, dan sebagainya. Allah Akbar. Maka ini bukan adalah satu kemuliaan buat saya untuk bisa hadir, berjumpa dengan teman-teman eksistensi FKM UI. Allah Akbar. Di surah Al-Baqarah ayat 183 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa kama kutiba, sebagaimana pernah Allah wajibkan 'alal ladzina min qablikum, atas orang-orang atau umat-umat terdahulu. Fungsi dan tujuan berpuasa atau ghaya atau apa yang ingin kita peroleh, kita capai dari ibadah puasa disebutkan di dalam ayat ini, la'allakum tattaqun, agar supaya kalian semua menjadi pribadi, menjadi insan yang bertakwa. Sebelum kita masuk aktivitas apa yang perlu kita lakukan di akhir bulan Ramadan ini, saya ingin sedikit mengulang, mereview atau menyegarkan pemahaman kita tentang ayat ini. Kenapa dalam Al-Quran di ayat tersebut Allah menggunakan redaksi ya ayyuha. Ya ayyuha adalah nida, kata panggilan, yang khusus Allah gunakan untuk manggil orang yang jauh, orang yang dekat, atau orang yang posisinya berada di tengah-tengah. Maka kata ya ini multifungsi panggilan buat orang yang dekat, orang yang jauh, orang yang sedang. Maka seolah-olah ayat ini ingin memberikan gambaran kepada kita, bagi siapa saja, baik yang memiliki iman yang tinggi, artinya posisinya dekat dengan Allah, maka dia terpanggil. Orang yang berada di tengah-tengah imannya sedang-sedang saja, ya, pun terpanggil karena Allah menggunakan panggilan itu menggunakan kata ya. Atau orang yang bolong-bolong ibadahnya, yang imannya masih setengah-setengah, pun terpanggil untuk menunaikan kewajiban ini. Maka siapapun yang ada di antara kita, kalau ada di dalam hati kita rasa iman, maka kita terpanggil untuk melakukan ibadah atau kewajiban puasa ini. Lantas tadi dikatakan tujuan atau fungsi dari puasa ini, la'allakum tattaqun, agar kalian semua menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Apa itu takwa? Apa pengertian takwa? Sudahkah kita bertakwa setelah kita menjalani ibadah puasa selama 25 hari? Nah, maka pertanyaan ini perlu kita tanyakan pada diri kita. Sudahkah kita memperoleh predikat ya, insan yang bertakwa dengan 25 hari? Maka kalau kita merasa belum, perlu kita maksimalkan, dan semoga materi yang akan kita bahas ini bisa menutupi atau menanggulangi kekurangan-kekurangan yang sudah kita lewatkan 25 hari yang lalu. Kata al-muttaqun, sebagian ulama mentafsirkan kata al-muttaqun artinya takut. Di ayat yang lain Allah firmankan wattaqullah, dan takutlah kalian kepada Allah. Maka salah satu fungsi tujuan kita berpuasa agar menjadikan diri kita pribadi atau person yang punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan latihan kita tidak makan, tidak minum di siang hari di bulan Ramadan, dengan kita tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa karena kita takut kepada Allah, karena hakikatnya puasa adalah ibadah yang tidak diketahui, hanya Allah dan kita saja yang tahu. Bisa jadi ya, saya makan dan minum tadi siang, tapi pura-pura lemas di sini kan orang lain nggak ada yang tahu, ya tidak. Maka ini program takut yang Allah canangkan selama 1 bulan agar kita memiliki rasa takut kepada Allah. Sehingga ketika kita nanti keluar dari bulan Ramadan, kita memiliki rasa takut, ya, takut bolang ke kampus, bukan takut karena peraturan, tapi takut karena Allah. Takut kerja di instansi tempat kita bekerja, ya, lambat-lambat dan sebagainya, karena itu adalah kewajiban kita. Dan kalau kita tidak menunaikan kewajiban kita dengan baik, maka itu adalah satu perbuatan dosa yang tidak disukai oleh Allah. Ya. Takut melakukan kecurangan, misalnya ada di antara kita di sini ada jadi bendahara, gitu, mengurangi atau menambah angka. Nah, ini karena efek daripada puasa dan karena kita termasuk insan yang bertakwa, maka itu akan berefek pada kehidupan kita setelah Ramadan.
Maka kita akan tahu puasa kita diterima atau tidak, itu kalau kita melihat 1-2 hari setelah bulan Ramadan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini prolog kita membahas tentang apa yang perlu kita lakukan untuk memaksimalkan 5 hari yang tersisa agar kita termasuk menjadi insan-insan yang bertakwa. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashrul awakhir min Ramadhan." Kata Aisyah radhiyallahu anha, jika Rasulullah memasuki 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, yang Rasulullah lakukan adalah ahyal laila, menghidupkan malam-malam 10 terakhir di bulan Ramadan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan bahas apa saja yang dilakukan oleh Rasulullah selama 10 hari terakhir bulan Ramadan. Lanjutan hadis tersebut, wa aiqadha ahlahu, selain menghidupkan malam 10 terakhir bulan Ramadan, Rasulullah membangunkan keluarga Rasulullah, istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diajak untuk beribadah, diajak untuk pergi ke masjid, diajak untuk sama-sama membaca Al-Qur'an, diajak untuk sama-sama berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Nah, maka kalau Anda di antara kita yang hadir di sini sudah punya keluarga, sudah punya pasangan, maka di 5 hari terakhir ini ayo mari kita ajak mereka semua untuk melakukan ketaatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi yang belum, semoga insya Allah tahun depan, ya Ramadan depan sudah ada yang diajak. Lanjutan di hadis tersebut, wajadda wa syadda al-minzarah. Rasulullah mengikat kuat-kuat sarung Rasulullah. Artinya Rasulullah betul-betul menjauhi dari kasur. Jadi mager yang jadi istilah kita yang ada di era modern itu, di 10 malam terakhir atau 5 hari terakhir, itu harus kita buang dari kamus kita. Gak ada mager lagi di 5 hari terakhir. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan hadis tadi, Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam kitab beliau Fathul Mu'in, beliau menyebutkan ada 3 amalan yang mesti dilakukan oleh setiap insan muslim pada 10 akhir Ramadan. Ada 3 amalan kata beliau yang wajib untuk dilakukan, yang wajib untuk ditekunin, yang wajib untuk dilakukan terus-menerus selama akhir 10 bulan Ramadan. Apa yang pertama kata beliau? Yang pertama adalah al-i'tikaf. I'tikaf. I'tikaf secara bahasa berasal dari kata i'takafa ya'takifu i'tikafan. Artinya adalah al-mukfu, yaitu berdiam diri. Adapun secara istilah syariat, kata i'tikaf adalah berdiam diri di masjid dengan adanya mengikuti syarat-syarat tertentu dan adanya niat yang tertentu. Maka i'tikaf secara syariat atau secara syarak atau dalam bahasa kita secara istilah, berdiam diri di masjid dengan niat tertentu dan dalam kondisi tertentu. Adapun waktu i'tikaf, para ulama berbeda pendapat waktu paling pendeknya berapa. Ya. Bahkan ada yang mengatakan lahdzatan, sedetik, 2 detik. Kalau kita sudah berniat untuk i'tikaf, maka dia sudah dinyatakan 1 i'tikaf. Atau standar dikatakan duduk, itu dikatakan i'tikaf. Ya. Maka intinya di 10 malam terakhir kita atau 5 hari terakhir ini, jika kita tidak punya kewajiban yang lain, maka kita usahakan kita bersama keluarga kita, ya, bapak ibu kita atau adik-adik kita ajak mereka untuk beriktikaf di masjid. Ya, karena memang cobaan 5 hari terakhir itu sangat berat sekali. Diskon 50%, diskon 80%, ya. Itu sudah ada di laman Facebook kita, nanti iklan-iklan di YouTube kita itu ya dari Matahari atau dari Zalora atau dari yang mana saja. Nah, itu keluar tuh semuanya tuh. Nah, maka perlu kita perhatikan i'tikaf ya adalah satu kemestian yang perlu kita lakukan. Sebagaimana diungkapkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam
bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu ashral awakhir, beliau selalu beriktikaf di 10 malam terakhir min Ramadhan, daripada bulan Ramadan, hatta tawaffahullahu, sampai Allah mencabut nyawa Rasulullah. Maka selama seumur hidup Rasulullah, ketika Rasulullah menjadi nabi, ketika Rasulullah diberikan syariat untuk beriktikaf, dari situ Rasulullah tidak pernah meninggalkan iktikaf sama sekali selama 10 terakhir bulan Ramadan, sampai Allah mengangkat ruh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sisi Allah SWT. Maka sambil kita belajar bersama, kita buatlah pertanyaan pada diri kita. Sudahkah kita beriktikaf? Ya. Sudah berapa hari kita beriktikaf? Sudah maksimalkah ibadah kita selama bulan Ramadan? Karena para sahabat di akhir-akhir bulan Ramadan seperti ini, mereka menangis atas 2 hal. Yang pertama yang menjadi tangisan mereka, apakah Ramadan depan saya masih bisa bertemu dengan Ramadan? Kemudian tangisan yang kedua, apakah Ramadan yang akan kami tinggalkan ini, ibadah yang kami lakukan selama bulan Ramadan, apakah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nanti kita akan sebutkan satu hadis dari Rasulullah, bagi siapa saja yang tidak diampuni bagi orang tersebut yang berjumpa dengan bulan Ramadan, nanti dampak negatifnya apa? Maka amalan yang pertama tadi apa, hadirin hadirat, yaitu i'tikaf, berdiam diri di masjid dalam keadaan suci, kemudian melakukan aktivitas yang positif di dalam masjid. Kemudian yang kedua, tilawatul Quran, yang disebutkan oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam kitab beliau Fathul Mu'in, yaitu tilawatul Quran, membaca Al-Quran, memperbanyak bacaan Al-Quran. Dalam surah Al-Baqarah ayat 185 Allah firmankan, Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan seterusnya. Kata Ramadan di dalam Al-Quran hanya disebutkan di ayat itu saja. Kata Ramadan di dalam Al-Quran hanya disebutkan di dalam ayat itu saja. Jadi kalimat kata-kata yang lain, perintah puasa, tidak pernah menyebutkan kata Ramadan, tapi menyebutkan kata puasa. Adapun kata Ramadan hanya Allah sebutkan di dalam ayat itu saja. Beberapa ahli tafsir mencoba mendalami kira-kira makna yang terkandung atau apa tujuan Allah hanya menyebutkan kata Ramadan di ayat itu saja. Bagian ulama mengatakan karena pada ayat itu ada kata Al-Quran diturunkan. Maka para ulama mengambil satu kesimpulan, puasa Ramadan itu ada sebab Al-Quran diturunkan. Perintah puasa Ramadan itu ada sebab Al-Quran turun pada bulan tersebut. Maka sudah seyogjanya kita sebagai seorang muslim untuk selalu membaca Al-Quran, khususnya di bulan Ramadan. Karena nama lain bulan Ramadan adalah Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Bahkan ulama-ulama salafun salih, ulama-ulama terdahulu kita, ya, seperti Al-Imam Asy-Syafi'i membaca Al-Quran khatam 1 hari 3 kali. Maka ini perlu kita tanya pada diri kita, sehari 3 kali, berarti kalau 30 hari ada berapa itu ya? Saya bukan orang matematika, yang sini itu berapa? 3 kali 30 berarti berapa? Hampir 90 ya Ustadz, hampir 90 kali kita khatam. 90 kali kurang lebih. Perlu kita tanyakan kepada kita, sudah berapa juz waktu yang tersisa 5 hari? Bisakah atau mungkinkah kita menghatamkan? Maka boleh kita kejar di 5 hari terakhir ini untuk menghatamkan bacaan Al-Quran. Karena hakikatnya Al-Quran hudan wa syifaan, dia adalah petunjuk dan juga obat bagi orang-orang yang beriman. Sebagaimana disampaikan di surah Al-Baqarah ayat yang kedua, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, sudah sepatutnya pegangan kita bukan gadget, ya, yang kita lihat hari-hari, yang lama-lama, yang sering-sering, bukan WhatsApp, bukan Facebook, bukan Instagram, bukan Instastory para artis-artis, para seleb-seleb Insta. Al-Quranul Karim. Kalau kita ingin hati kita tenang, hati kita bahagia, yang cobaan banyak, ya, maka kita
harus dekat dengan Al-Qur'anul Karim. Dan Allah berikan kesempatan itu di bulan Ramadan. Maka para ulama mengatakan barang siapa yang tidak mampu menghatamkan Al-Quran di dalam bulan Ramadan, sudah hampir bisa dipastikan dia tidak akan pernah bisa menghatamkan Al-Quran di luar bulan Ramadan. Di dalam bulan Ramadan saja yang Allah berikan balasan yang berlipat-lipat, mereka tidak mampu menghatamkan Al-Quran, apatah lagi di luar Ramadan, yang pahala balasannya itu tidak sebesar balasan yang ada di dalam bulan Ramadan. Maka perlu kita jadikan perhatian bersama. Ya. Karena Al-Quran itu nanti kelak yang akan memberikan syafaat kepada kita. Ya. Bukan yang lainnya. Ya. Nah, itu yang kedua yang disampaikan oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam kitab beliau Fathul Mu'in. Ya, kita upayakan semaksimal mungkin tanpa mengurangi kewajiban kita untuk berinteraksi dengan yang lain. Ya. Bukan karena sibuk dengan Al-Quran, akhirnya kewajiban yang lainnya ditinggalkan. Ya. Berbuat baik kepada ibu bapak, yang punya pasangan ditinggalkan pasangannya, yang sudah punya suami misalnya, oh maaf papa, ya ini 10 hari terakhir atau 5 hari terakhir, mama harus menyelesaikan bacaan Al-Quran. Nggak boleh nih papa minta ini dan itu. Ya. Atau orang tuanya pun ditolak, nggak boleh bapak ibu, ini 5 hari terakhir nih, kata Ustadz harus kita maksimalkan. Tidak seperti itu. Ya. Kewajiban-kewajiban yang lain tetap harus kita lakukan. Nah, ini amalan-amalan sunnah yang perlu kita perhatikan di 5 hari terakhir bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, memperbanyak sedekah. Yang ketiga, memperbanyak sedekah khususnya di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajwadun nasi wa kana ma yakunu fi ramadhana, atau wa kana ajwadu ma yakunu fi ramadhana. Kata istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan Rasulullah adalah makhluk, Rasulullah adalah manusia yang paling dermawan. Dan kedermawanan itu berlebih, bertambah-tambah lagi ketika berada di bulan Ramadan. Maka kita sebagai seorang manusia, sebagai seorang pengikut Nabi Muhammad SAW, maka sudah semestinya kita mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, ya, menjadi pribadi yang dermawan. Bahkan disebutkan dalam hadis lanjutan hadis tersebut, bahwasanya kedermawanan Rasulullah di bulan Ramadan itu lebih cepat daripada hembusan angin. Allahu Akbar. Perlu kita lihat ini nanti donasi ini dapat berapa, gitu ya. Nah, itu akan menjadikan bukti keimanan kita, apakah kita ini maunya surga saja, tapi amalan-amalan untuk mencapai surga Allah Subhanahu wa taala enggak kita lakukan, ya. Jadi kata Ustadz Abdus Somad, ya, surga itu harus dibayar dengan mahal karena hadiahnya surga. Kalau amalan-amalan biasa ya hadiahnya kipas angin. Maka nanti yang maka ya perlu ada effort, perlu ada kerja keras seperti yang kita katakan tadi di awal, ya. Wa kullama zadatil masyaqqa, setiap amal perbuatan kita, ibadah kita yang tambah berat kita lakukan, maka kemungkinan besar balasan dan pahalanya itu lebih besar daripada yang biasa-biasa saja, seperti itu. Poin yang keberapa tadi? Poin yang ketiga, ya. Berdasarkan hadis tadi, Syekh Nawawi Al-Bantani, nah ini ulama besar, ulama internasional asli Indonesia, dalam kitab beliau Nihayatuz Zain mengomentari hadis Rasulullah tadi, bahwasanya khusus 10 malam terakhir itu mestinya lebih besar daripada awal-awal bulan Ramadan. Maka kalau kita di awal bulan Ramadan biasa sedekah 1.000, nah di tengah bulan Ramadan 10.000, di akhir bulan Ramadan mestinya kita naikkan levelnya, kita tingkatkan nilainya. Jadi 50.000, 100.000 atau berapa, ya, sesuai dengan kadar kemampuan kita. Karena dalam hadis Rasulullah SAW, lantas kepada siapa? Ya, kira-kira enaknya di bulan Ramadan biar ibadah kita selama 5 hari terakhir ini maksimal, bisa menutupi kekurangan yang ada pada diri kita selama 25 hari yang lalu. Maka dianjurkan infak sedekah kita dalam rangka untuk memberikan iftar, bukaan kepada orang yang sedang berpuasa.
Karena dalam hadis Rasulullah, man fattara sha'iman, barang siapa yang memberikan iftar, bukaan puasa pada orang yang sedang berpuasa, kana lahu mithlu ajri ghairahu, kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri sha'imi syai'an. Kalau kita memberikan sedekah dalam bentuk makanan untuk dijadikan iftar, buka puasa bagi orang yang berpuasa yang lain, maka kita akan memperoleh pahala puasa mereka. Jadi kalau kita memberikan makanan kepada 5 orang yang sedang berpuasa untuk buka puasa mereka, maka kita memperoleh 5 pahala orang yang berpuasa itu. Kalau levelnya kita naikkan jadi 10, berarti kita dapat 10 pahala orang yang berpuasa tadi. Ya. Tanpa mengurangi pahala yang mereka peroleh. Jadi kalau kita bisa memberikan bukaan puasa kepada 100 orang, maka seolah-olah di hari itu kita berpuasa atau memperoleh pahala puasa 100 orang. Nah, ini lipat ganda seperti LMN, MLM ya. Nah, maka perlu kita perhatikan, kalau kita merasa 10 hari pertama kita biasa-biasa saja, 10 hari kedua kita biasa-biasa saja, 5 hari Asrul Awakhir kemarin kita biasa-biasa saja karena kita punya aktivitas, punya kesibukan, maka mari kita manfaatkan ya, dengan cara bersedekah melalui memberikan bukaan puasa. Lantas ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, saya ini bukan orang kaya, lantas bagaimana saya bisa bersedekah? Apa jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau kamu tidak mampu memberikan bukaan yang mewah, bukaan yang bagus, makanan berat, maka kamu bisa memberikan susu yang kamu campur dengan air. Susu yang dicampur dengan air rasanya sudah pasti seperti air tawar, warnanya saja seperti susu. Kalaupun masih tidak mampu, kamu bisa memberikan sebiji kurma. Diberikan sebiji kurma akan memperoleh pahala penuh orang yang berpuasa tadi. Kalau masih tidak mampu, lantas apa yang perlu dilakukan? Kamu bisa memberikan seteguk air. Ya. Bukan memberikan segelas air, seteguk air. Jadi segelas itu bisa ada beberapa teguk. Maka kalau kita mampu melakukan hal itu sesuai dengan kemampuan kita, maka kita akan memperoleh pahala orang-orang berpuasa yang lainnya. Bahkan dalam hadis itu disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah akan memberikan seteguk air dari telagaku kelak nanti bagi orang yang memberikan bukaan puasa dengan air minum seteguk kepada orang yang berpuasa, dan air yang nanti diminum itu tidak akan mendatangkan dahaga sampai orang tersebut masuk dalam surga Allah SWT. Ini adalah kesempatan yang besar yang Allah berikan kepada kita, maka sudah semestinya kita manfaatkan semaksimal mungkin. Ya. Nggak boleh kita berleha-leha, nggak boleh kita cuai, ya. Nggak boleh kita anggap hal ini perkara yang biasa. Bahkan andai kata kalau kita nggak punya apa-apa, Ustadz, saya udah nggak punya apa-apa, bahkan seteguk air pun nggak punya. Misalnya kita ada di rumah orang tua kita, ya dengan cara kita yang menghidangkan minuman itu, kita hidangkan, kita berikan kepada bapak ibu kita hidangkan kepada adik-adik kita hidangkan kepada keluarga kita. Kalau kita nggak punya uang, maka tenaga kita lah yang kita gunakan untuk bersedekah. Kalau masih tidak mampu lagi, dan ini pernah dipraktekkan di pondok kami ketika kami mondok, kita dapat bagian minuman satu bungkus, maka caranya untuk memperoleh pahala dari saudara kita ajak tukaran. Ini minuman saya berikan ke kamu, minuman kamu diberikan ke saya. Jadi kayak barter. Ya. Maka itu kita akan memperoleh pahala dari saudara kita yang berpuasa. Masih ada berapa menit lagi kira-kira? 5 menit lagi, Ustadz. 5 menit lagi ya. Alhamdulillah. Nah, itu 3 hal yang perlu kita maksimalkan. Ya. Meskipun ada hal-hal yang lain yang perlu kita perhatikan, tapi yang paling wajib perlu kita maksimalkan 3 hal itu. Ada satu doa dari malaikat Jibril, dan doa ini disampaikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini perlu kita perhatikan, ya, perlu kita cermati, hadirin hadirat semuanya. Kata Jibril mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, man adraka syahra ramadhana famata falam yughfar lahu faudkhilan nara fa'abadahallahu qul amin faqultu amin. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, malaikat Jibril pernah berdoa, ya, ucapan
doanya seperti ini. Wahai Muhammad, barang siapa yang berjumpa dengan bulan Ramadan, famata, kemudian dia meninggal, falam yughfar lahu, dia meninggal dalam keadaan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya puasa Ramadan dia selesai 1 bulan, dosa-dosanya masih ada, ya, kesalahannya belum memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, itu didoakan oleh malaikat Jibril. Apa bentuk doanya? Sa'udkhilan nar, semoga orang tersebut masuk ke dalam api neraka. Fa'ab'adallahu, dan semoga orang tersebut dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai kita yang 5 hari ini belum memperoleh ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita belum memperoleh ampunan, masuk kita dalam doa malaikat Jibril. Dan malaikat adalah makhluk Allah yang tidak punya dosa. Ya, pastilah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang mengatakan amin siapa? Kata malaikat Jibril, ya Muhammad, qul amin, katakan amin. Fakultu amin, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan amin. Amin artinya istajib du'aahu ya Allah. Penuhilah, ijabahilah doanya malaikat Jibril. Maka patut kita banyak istighfar di sepertiga malam terakhir. Astaghfirullahaladzim. Dan ada satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada istri beliau. Istri beliau bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, jika saya berjumpa dengan malam Lailatul Qadar, apa yang perlu saya ucapkan? Doa apa yang perlu saya panjatkan? Maka Rasulullah mengajarkan kepada kita satu doa. Apa doanya? Masih ingat? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya Allahumma innaka, ya Allah, sesungguhnya engkau tuhibbul afwa, cinta dengan al-afwa. Allahumma innaka afuwun, sesungguhnya engkau maha pengampun. Tuhibbul afwa, cinta dengan pengampunan. Fa'fu anna atau fa'fu anni, maka ampunilah diriku. Maka di 5 hari terakhir ini, di sepertiga malam, atau di malam-malam kita atau di hari-hari kita, kita perbanyak membaca doa ini sehingga ketika kita keluar dari bulan Ramadan, kita dalam keadaan bersih, kita dalam keadaan fitri, dalam keadaan suci. Demikian mungkin apa yang dapat kami sampaikan. Semoga dengan yang sedikit ini kita mampu memaksimalkan 5 hari terakhir kita untuk beribadah, untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Hadanallah iyana wa iyyakum ajmain. Mohon maaf kalau ada kesalahan, pastinya datangnya dari saya. Kalau ada yang hak, yang betul pasti datangnya dari Allah SWT. Mungkin demikian, kami kembalikan kepada moderator. Baik. Terima kasih Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali Ustadz ya. Jadi ternyata di hari-hari terakhir Ramadan ini justru istilahnya ini ladang pahala buat kita yang harusnya kita ini semakin semangat beribadah. Karena ternyata sedikit tadi yang Ustadz jelaskan, ada 3 hal penting yang bisa kita lakukan seperti iktikaf, tilawah, dan sedekah di hari-hari terakhir Ramadan ini yang insya Allah apabila kita ikhlas dan bersungguh-sungguh lillahi ta'ala, maka Allah akan lipat gandakan pahalanya. Masya Allah. Apalagi tadi Ustadz juga menyinggung mengenai tentang malam Lailatul Qadar yang seringkali orang lupakan ya Ustadz, karena ternyata malam Lailatul Qadar itu sudah banyak disampaikan, ulama-ulama juga banyak memberikan pendapat bahwasannya seringkali malam Lailatul Qadar itu hadir di malam-malam terakhir Ramadan gitu, yang mungkin orang-orang tadi Ustadz sudah sedikit sampaikan ya, banyak diskon baik di offline store kayak di mall atau mungkin di online store kayak di Shopee, Facebook dan teman-temannya. Tapi sebenarnya ada hal yang harus kita tidak boleh lupakan, yaitu dengan memaksimalkan ibadah. Masya Allah, luar biasa sekali ya teman-teman. Mudah-mudahan ilmu yang tadi sudah kita dengarkan dari Ustadz Abdul Ilah Thohir ini
membawa berkah untuk kita semua, bermanfaat untuk kita semua. Jadi kita semakin semangat untuk menambah pahala kita untuk terus beribadah di hari-hari terakhir Ramadan ini, karena belum tentu ya Ustadz kita akan bertemu lagi di tahun berikutnya. Masya Allah. Baik, untuk selanjutnya tentu saja kita akan memasuki sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang punya pertanyaan boleh langsung disampaikan di comment sectionnya. Kita langsung bertanya dengan Ustadz langsung nih. Mudah-mudahan bisa langsung terjawab. Apakah sudah ada? Oh, baik, sudah ada pertanyaan yang masuk Ustadz. Izin saya sampaikan. Ini pertanyaan dari Hatsune_Ichika. Assalamualaikum Kak Hatsune, mudah-mudahan sedang berpuasa. Pertanyaannya seperti ini Ustadz. Apabila 10 malam terakhir ini kita bekerja mendapatkan shift malam, bagaimana ya Ustadz cara mendapatkan Lailatul Qadar? Wah, bagaimana Ustadz? Ternyata memang pekerjaan itu ada yang sifatnya pelayanan mungkin 24 jam, jadi bagi shift. Bagaimana sih Ustadz untuk yang bekerja seperti itu? Ada nggak sih caranya untuk tetap mendapatkan malam Lailatul Qadar? Silakan Ustadz. Ibadatullah, ibadah kepada Allah itu tidak terbatas sifatnya ibadah mahdhah. Apa itu ibadah mahdhah? Ibadah yang langsung kontaknya, hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti sholat, tilawatul Quran, puasa, itu ibadah mahdhah yang urusannya hubungannya langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah maknanya luas. Segala sesuatu yang diridhoi Allah itu adalah ibadah. Maka perbuatan baik kita, pelayanan kita terhadap konsumen kita dengan baik, atau kita bekerja sesuai atau memaksimalkan pekerjaan kita di satu instansi dan kita niatkan ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya kerja ini untuk mencari uang halal, saya gunakan untuk bayar kuliah misalnya, atau saya gunakan untuk menafkahi anak istri saya, keluarga saya, bapak ibu saya, maka keluarnya saudara tersebut dengan niat itu sedang pergi berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang penting pertama, niat kita ketika kita beraktivitas di kehidupan nyata. Ya. Ternyata ibadah itu bukan salat saja, ibadah itu bukan tilawatul Quran saja. Kalau lama memang di 10 malam terakhir kita punya shift dan kita hanya mampu membaca Al-Quran 1 ayat, 2 ayat, maka perlu kita ingatkan ada namanya zikir sir. Ya, zikir yang kita lakukan di dalam hati, dan perlu kita yakini perbuatan kita atau pekerjaan kita jika kita niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala pun bernilai ibadah. Maka pelayanan kita terhadap publik ya, atau pelayanan kita yang baik itu adalah nilai ibadah. Maka nanti akan dicatat andai kata kita sedang tersenyum kepada customer kita, konsumen kita, ya, dan kebetulan senyum itu ada di malam Lailatul Qadar, maka senyum itu akan dicatat kita telah senyum sebanyak 80 tahun. Ya. Masya Allah, senyum aja 80 tahun. Dan senyum itu adalah sedekah. Senyum itu adalah sedekah. Maka lebih seperti itu. Maka yang penting kita niatkan kita apa? Maka penting kita kuliah pun kita niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kerja pun kita niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga setiap langkah yang kita langkahkan nilainya semuanya adalah ibadah. Dan kalau itu bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka akan digandakan oleh Allah. Khairun min alfi syahrin. Lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita bagi dengan 12 bulan, maka kurang lebih hitungannya 80 tahun. Kurang lebih seperti itu ya. 80. Iya. Jadi senyum, kerja dengan betul, sesuai dengan SOP, kemudian kita niatkan, kita melakukan ini semua karena perintah Allah. Karena kita sudah ada perjanjian dengan pihak lain, maka Allah memerintahkan, aufu bil uqudi, penuhi janjimu. Nah, kita memenuhi janji itu bukan karena agreement kita dengan bos kita, tapi karena adanya agreement kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang paling penting. Sehingga ada bos kita, nggak ada bos kita kerjanya tetap sesuai dengan SOP. Nah, karena agreement kita yang utama bukan dengan bos kita, tapi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, insya Allah itu akan bernilai ibadah. Jadi nggak perlu khawatir yang tetap kerja apakah dapat malam Lailatul Qadar atau tidak. Wow, Masya Allah, luar biasa sekali. Jadi
ternyata kembali lagi yaitu dengan niat, dan tadi sudah dijelaskan juga ternyata ibadah itu banyak sekali, dan sekecil tersenyum aja apabila Allah jadikan itu malam Lailatul Qadar, itu akan menjadi salah satu nilai ibadah. Wah, Masya Allah, luar biasa sekali ya teman-teman. Bulan Ramadan ini tuh benar-benar ladang untuk kita bisa menimba pahala sebanyak-banyaknya. Masya Allah. Baik teman-teman, ada yang bertanya lagi? Oh, ada lagi Ustadz. Ini dari Sedikit saya tambahkan dulu Mbak ya. Sedikit saya tambahkan lagi, misalnya kita sangat sibuk sekali, kemudian datang malam Lailatul Qadar, kemudian kita hanya membaca satu ayat Yasin, dan kebetulan itu malam Lailatul Qadar, maka akan dicatat kita membaca Yasin selama 80 tahun. Wow, Masya Allah, Tabarakallah. Luar biasa ya Ustadz ya. Memang bulan suci Ramadan ini makanya dibilang bulan suci, karena memang seperti itu Allah membagikan rahmatnya ya. Wah, luar biasa. Baik, ada pertanyaan selanjutnya Ustadz dari Renata. Ustadz izin bertanya, karena jadwal ekstensi ini kan kuliahnya malam. Sedih Ustadz, Ramadan kali ini tuh nggak bisa melakukan tarawih dan tadarus setiap malam. Gimana ya Ustadz menghadapi keadaan ini? Wah, boleh Ustadz, silakan dijawab. Tadi di awal ya kita sudah sempat singgung, ini orang-orang istimewa, jadi nggak bisa disamakan dengan orang-orang biasa ya. Yang hadir di sini orang-orang istimewa, jadwalnya pun nggak bisa disamakan dengan jadwal orang-orang biasa seperti saya, yang waktunya sholat tarawih, azan saya ready, siap sedia untuk hadir, waktunya baca Quran, waktu tersedia melimpah untuk saya ya. Nah, maka bagaimana ya tadi yang saya katakan, sesungguhnya ibadah itu tidak sekedar hubungannya ibadah mahdhah, tapi ibadah dalam bentuk sosial pun bagian daripada ibadah. Dan lagi-lagi saya katakan, kalau saudari siapa tadi namanya? Yang bertanya Renata. Renata tetap meluangkan waktu membaca Al-Quran ya. Nanti di sela-sela antara pergantian satu dosen dengan dosen yang lain, baca satu ayat, baca dua ayat, karena keterbatasan waktu, bukan karena malas, maka tetap nanti insya Allah akan dicatat. Allah Maha Pemurah, Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim, Allah tahu apa yang menjadi beban kita. Jadi nggak perlu khawatir, yang penting kita berusaha semaksimal mungkin, Allah yang akan memberikan penilaian kepada kita. Dan perlu kita yakini, penilaian Allah tidak sama dengan penilaian pengusaha dan pebisnis yang ada di muka bumi ini. Ya. Orang beli, orang jual satu, kemudian nanti dapatnya satu. Tapi kalau Allah tidak, kita beli satu, Allah akan berikan balasan yang berlipat ganda. Ad'afan mudha'afah, diungkapkan di dalam Al-Quran. Ad'afan mudha'afah itu kalau dalam pelajaran matematika itu yang tak terhingga itu kodenya apa itu? N atau apa itu? Waduh, apa ya Ustadz? Maaf nih Ustadz, aku juga nggak pinter-pinter banget nih matematikanya, tapi nggak apa-apa Ustadz, nanti kita cari bareng-bareng. Ya, istilahnya ada afan mudha'afah itu tak terhingga ya, nggak ada batasnya, Allah akan berikan balasan. Jadi kita tetap optimis, tetap beraktivitas. Kuliah pun nilainya ibadah tadi, yang penting kita niatkan ini untuk mencari ridho Allah SWT. Jadi nanti kita dicatat kuliah di FKM UI selama 80 tahun ya, di mata Allah SWT pahalanya. Wow. Dan Masya Allah. Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan menuntut ilmu itu jauh lebih utama daripada amalan-amalan sunnah. Ya, menuntut ilmu. Dalam rangka menuntut ilmu untuk mengenal Allah sudah pastinya. Ya. Nah, itu lebih baik. Jadi belajar itu lebih baik daripada sholat sunnah yang apa namanya, sholat sunnah yang tidak rawatib maksudnya. Daripada sholat sunnah yang umum. Maka ketika berangkat dari rumah atau nanti kalau ketika mau buka laptop, mau online, baca bismillah, nawaitu, saya niatkan ini karena Allah Subhanahu wa taala. Maka semenjak itu nilainya ibadah. Ya. Alhamdulillah. Seperti itu. Luar biasa. Jadi nggak harus sama ya nanti ibadah saya dengan ibadah orang yang sibuk, orang istimewa seperti yang ada di grup ini. Jadi insya Allah Maha tahu. Baik, Masya Allah. Begitu tadi sedikit jawaban dari
Ustadz ya, mudah-mudahan bisa dipahami Kare. Jadi untuk teman-teman mahasiswa yang mungkin saat ini masih harus kuliah sampai minggu depan, nggak apa-apa. Tadi udah disampaikan oleh Ustadz, ternyata menuntut ilmu itu juga sebagian dari ibadah. Jadi apabila kita bersungguh-sungguh, niatnya tholabul ilmi ya Ustadz ya, insya Allah Allah akan catat itu sebagai amalan kita. Masya Allah, luar biasa sekali. Apakah masih ada pertanyaan lagi? Waktunya masih mungkin satu pertanyaan lagi ya Ustadz, mohon maaf. Baik, satu pertanyaan lagi. Siapa ya di sini yang sudah bertanya? Oh, ada ini dari Kak Alkutura SW underscore. Baik, Kak Alkutura, ini pertanyaannya, izin bertanya Ustadz, apa saja sih tanda tidak diterimanya amalan puasa kita? Terima kasih Ustadz. Waduh, apa sih Ustadz tanda tidak diterimanya puasa kita, amalan puasa kita Ustadz? Apakah bisa dilihat tandanya Ustadz? Silakan. Apakah wajahnya semakin glowing atau tidak gitu ya? Ulama mengatakan al khairu la yatawalladu illa al khairi wa syarru la yatawalladu illa syarr. Kebaikan itu pasti akan melahirkan kebaikan. Keburukan itu pasti akan melahirkan keburukan. Jadi salah satu ciri ibadah kita, khususnya puasa kita diterima oleh Allah SWT, setelah puasa itu apakah kebaikan kita bertambah? Ibadah kita semakin maksimal atau tidak? Ya. Apakah ini yang sedang kita adakan ini adalah satu kebaikan atau tidak? Itu akan kita lihat setelah ini. Ya. Semangat kita beribadah nambah atau tidak? Kalau nggak nambah berarti nggak memperoleh kebaikan di situ. Ya. Oke. Al-khairu yatawalladu ilal khair. Kebaikan itu pasti melahirkan kebaikan. Ada orang baca Al-Quran sampai jam 2, jam 3, lantas subuhnya tertinggal, maka bacaan Al-Quran sampai jam 2, sampai jam 3 itu adalah bukan kebaikan. Karena kebaikan itu pasti melahirkan kebaikan. Nah, itu salah satu ciri-ciri ibadah kita diterima. Nah, maka nanti ibadahnya semakin baik, maksiatnya semakin ditinggalkan, rasa takut kepada Allah semakin bertambah. Selalu khawatir apakah saya ini masuk surga atau tidak. Nah, kurang lebih jawabannya seperti itu umumnya. Baik, terima kasih Ustadz. Jadi salah satu yang bisa dilihat kalau tampak keluar itu bagaimana setelah puasa itu semangat ibadah kita tuh semakin meningkat atau menurun. Wah, kurang lebih begitu jawabannya Kak tadi dengan atas nama Alkultura SW underscore. Mudah-mudahan buat Kak Alkultura ya, mudah-mudahan setelah setelah puasa ini nggak cuma puasa aja kita nih semangat ibadahnya, tapi nanti di Syawal dan di bulan-bulan lainnya kita semakin semangat beribadah. Luar biasa sekali. Untuk teman-teman mohon maaf sekali karena kita durasi waktu jadi tidak bisa menambah pertanyaan, tapi mudah-mudahan sedikit penyampaian tadi yang sudah diberikan oleh Ustadz Abdul Thohir dan jawaban-jawaban dari pertanyaannya bisa menjawab sedikit kegelisahan hati dari teman-teman semua. Baik, terima kasih Ustadz atas penyampaiannya. Mungkin izin untuk screenshot dulu ya Ustadz untuk dokumentasi, boleh? Baik. Senyum Ustadz, katanya kan tadi senyum ibadah ya Ustadz ya. Boleh Ustadz memberikan senyum terbaiknya untuk sodakoh kita nih untuk teman-teman yang nonton di rumah. Baik, 1, 2, 3. Oke, terima kasih Ustadz atas kesempatan dan waktunya luar biasa sekali. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di Ramadan selanjutnya atau di acara-acara HMS selanjutnya Ustadz ya. Mungkin kita nanti bisa ketemu langsung ya untuk interaksi karena ilmunya luar biasa sekali. Mudah-mudahan berkah buat kita semua. Terima kasih Ustadz atas kesempatannya. Boleh kalau Ustadz setelah ini sudah ada rencana untuk siap-siapin takjil. Boleh Ustadz. Terima kasih atas kesempatannya sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, luar biasa sekali itu tadi penyampaian materi dari narasumber kita yang luar biasa sekali penyampaian ilmunya. Mohon maaf untuk teman-teman yang mungkin pertanyaannya belum sempat terjawab, tapi mudah-mudahan sedikit tadi
pernyataan dan ilmu-ilmu yang sudah disampaikan oleh Ustadz Abdul Thohir bisa memberikan kita sedikit gambaran mengenai kegelisahan-kegelisahan kita, mengenai bagaimana sih cara memaksimalkan ibadah, apalagi dengan kesibukan baik yang bekerja ataupun yang masih kuliah di saat-saat detik Ramadan ini. Nggak apa-apa. Mudah-mudahan kita masih bisa memaksimalkan ibadah kita, ikhlas lillahi ta'ala. Tadi sedikit yang bisa kita dapatkan bahwa kalau senyum sedikit aja itu, kalau Allah sudah menjadikan itu sebagai hari malam Lailatul Qadar, itu bisa menjadi salah satu ibadah yang dicatat oleh Allah. Masya Allah. Baik, teman-teman semua, saya izin ingatkan lagi bahwasannya akan ada pembagian hadiah, dan tentu saja hadiahnya itu untuk penanya terbaik yang nanti akan disampaikan di akhir acara, nanti lewat story Instagram. Jadi untuk teman-teman yang tadi sudah bertanya, siapa tahu nanti akan dapat hadiah, dapat THR spesial dari HMF KMUI, dan tentu saja akan ada door prize. Buat teman-teman yang beruntung bisa langsung daftar di comment section yang sudah saya sematkan di pendaftaran door prize serbuk 2023. Boleh langsung diisi nih teman-teman. Mudah-mudahan kita bisa langsung dapat rezeki nih ya. Amin amin ya robbal alamin. Baik, untuk itu saya sampaikan sekali lagi terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah hadir di acara Serbuk Ramadan hari ini dengan tema memaksimalkan ibadah 10 hari terakhir Ramadan. Mudah-mudahan berkah ya teman-teman ilmunya, karena tadi luar biasa sekali, banyak sekali hal yang bisa kita lakukan di malam terakhir Ramadan ini, karena belum tentu kita bisa bertemu lagi nih dengan Ramadan di tahun ke depan. Belum tentu kita masih punya umur sampai tahun depan. Baik, teman-teman semuanya, terima kasih sudah bergabung di acara live spesial sore hari ini. Saya ucapkan selamat juga nanti kepada teman-teman yang beruntung di sore hari-hari. Mudah-mudahan hadiahnya bisa menjadi berkah. Amin, amin ya robbal alamin. Dan dengan ini saya, Vivian Chelsea, pamit undur diri. Selamat sore, selamat berbuka puasa bagi teman-teman yang ada di wilayah yang sudah berbuka puasa. Dan sampai jumpa di Ramadan selanjutnya dan di acara Serbuk Ramadan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih yang sudah ikut live hari ini. Terima kasih.